Saya nanggapi ya Pak Satrio ya. Sebenarnya ini kalau Pak Satrio ketemu sama saya bisa bercerita panjang lebar. Jadi saya mengikuti semua Pak proses penggalian atau pencarian bacawa pres Pak Anies ini Pak. Memang tujuan utama ya dari survei politik, survei elektoral Pak Anies itu memang dari seluruh wilayah Indonesia. Jawa Timur inilah kunci kemenangan Pak. Ya, Jawa Tengah kita lepas Pak. Jawa Timur ini kunci kemenangan karena di Jawa Timur Pak Anies masih berpeluang untuk menang. Nah, untuk bisa menang Pak Anies harus merangkul cawapres dari NU Pak. Saya cerita Pak Satrio, panjang nih ceritanya. Dulu tuh ya, pertama tuh Khofifah Pak. Habis Khofifah ada Yeni Wahid, ada Muhaimin, kemudian ada lagi satu Said Agil Sirot, ya Pak ya. Ini sebenarnya yang terakhir ini kuat Pak, Said Agil Sirot Pak. Ini saya cerita ini A1 Pak ya. Jadi yang tadi Pak Satrio ceritakan itu kan praduga-praduga yang tidak punya dasar historikalnya Pak ya. Kita boleh berpraduga Pak, boleh. Tapi praduga itu tentu harus punya dasar kan gitu Pak. Nah, kekhawatiran Bapak, nah kemarin tuh sebenarnya Khofifah Pak. Tapi Khofifah itu kan dia adalah sebenarnya sedang diikat Pak, karena dia punya kasus masalah di Bansos kemarin. Kemudian kita lepas Khofifah tidak bisa. Kemudian Yeni Wahid juga dilihat ternyata tidak punya akar massa di bawah Pak. Yeni Wahid itu hanya punya nama besar bapaknya saja, tapi akar massa di kalangan NU dia tidak punya. Kemudian Muhaimin. Nah, Muhaimin ini sebenarnya sudah mau Pak, tapi karena dia masih terikat dengan koalisi di KKR, koalisi kebangsaan raya bersama Prabowo, maka kita belum bisa ambil dia itu Muhaimin itu. Kemudian turun ke Said Agil Sirot. Nah, Said Agil Sirot ini kuat Pak. Dia tuh kekuatan masanya di santri-santri di pondok pesantren di NU, pondok pesantren NU Jawa Timur dan Jawa Barat tuh banyak sekali Said Agil Sirot itu. Tetapi kelemahannya dia tidak punya partai. Nah, kemudian setelah perkembangan politik kita lihat Pak ya, itu kan Gerindra kemudian diisukan akan mengambil Gibran sebagai wapresnya. Berarti kan Muhaimin pergi karena Muhaimin sudah tidak punya peluang untuk menjadi wapres Prabowo. Dengan bergabungnya PAN, Golkar untuk mendukung Prabowo atas suruhan Jokowi kan begitu. Ini terus terang Pak ya, masalah Pak Anies, masalah Surya Paloh ya, yang jenengan khawatirkan dia bermain dengan Jokowi, sama sekali tidak Pak. Surya Paloh bertemu sama Jokowi semalam bisa jadi hanya membicarakan masalah tolong jangan ganggu Muhaimin, karena Muhaimin kan kemarin masih diduga ada masalah kardus durian itu saja. Tidak bermaksud ingin ngomong yang terlalu lebar-lebar, enggak. Karena Surya Paloh tegak lurus, dia akan memperjuangkan Pak Anies sampai titik darah penghabisan Pak. Kita harus percaya itu. Berapa ratus miliar yang sudah dikeluarkan oleh Surya Paloh untuk perjuangan Pak Anies, bahkan triliun Pak. Kalau saya boleh bilang Pak, partai-partai pendukungnya itu kayak Demokrat, PKS itu sudah, mohon maaf ya, sudah apa kata Surya Paloh sebenarnya. Ini kan memang Demokrat punya keinginan ingin mengajukan AHY sebagai cawapres, tetapi Surya Paloh sudah bilang kepada Demokrat dan PKS, tolong untuk pencarian cawapres jangan ikut-ikut campur, jangan ikut cawe-cawe, biarkan kita berikan sepenuhnya kepada Pak Anies. Nah, kenapa Surya Paloh ikut dalam pertemuan dengan kelompoknya Pak Muhaimin kemarin? Karena Surya Paloh ketua umum Nasdem, dan Surya Paloh tahu bahwa skenario kita hari ini apa? Ingin memenangkan Jawa Timur Pak. Dengan cara apa? Merangkul tokoh-tokoh yang kuat di Jawa Timur, yang kuat NU-nya, dan itu bisa memenangkan Pak Anies nanti di Jawa Timur sebagai kunci kemenangan Pilpres pada 2024. Itu Pak yang perlu kita pahami. Kita ini kadang menganalisa sendiri-sendiri ya, membuat praduga sendiri tanpa ada dasar pengetahuan kita.